Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah, beramal soleh, dan bertolabul ilmu pada kajian malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adib yang insya Allah akan menjadi moderator yang memandu jalannya kajian pada malam hari ini. Insya Allah dalam kurang lebih 1 jam ke depan kita akan diskusi tentang tema yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu untuk meningkatkan rezeki menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya, kita akan coba belajar bagaimana sih untuk meningkatkan rezeki ini menurut Syekh Mutawalli. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan selama kajian dan setelah kajian berlangsung. Amin, amin, ya Rabbal. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada pemateri kita, guru kita, Pak Ustadz Alvin, padanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita memasuki di bulan Muharram, lalu minggu ini kita memasuki di bulan Syafar 1447 Hijriah, memasuki momentum bulan awal tahun baru Islam, ditandai bulan Muharram, kita memasuki sekarang di bulan Safar. Hijriah itu, sebelum saya memasuki materi inti tentang masalah tingkatan rizki yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, izinkan saya menyampaikan sedikit saja tentang makna, lalu masuk kepada poin tentang tingkatan rezeki.
yang saya akan sampaikan kali ini. Yang pertama kaitannya dengan hijriyah. Ma'nahu min hijriyah. Hijriyah itu dari lafaz hajar yahruju hijrah. Artinya adalah memutuskan atau mengencangkan. Dalam bahasa istilah itu dikenal dengan memutuskan dengan perbuatan yang tidak baik sebelumnya, maka diputus, maka kita melanjut kepada perbuatan yang baik. Contoh misalnya, ketika kita dulu sering minum minuman khamr yang memabukkan, maka hijriyah itu adalah putuskan perbuatan yang sia-sia ataupun perbuatan yang tercela, itu kita putuskan lalu menuju ke depan adalah menuju kepada masa yang baik atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu momentum hijriyah. Jadi ketika tahun baru Islam masuk, potensi kita dan akal sehat kita tidak berubah itu semua, maka ada yang salah dengan memaknai hijriyah itu. Itu mudah-mudahan hadirin yang bergabung hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, mudah-mudahan bahwa kita berniat, kita memasuki tahun hijriyah yang baru ini, semangat yang baru, kekuatan belajar yang baru, kekuatan mencari rizki yang baru, maka insya Allah, Allah akan bukakan pintu jalan yang terbaik buat kita semua, dan ditutup tuh dosa-dosa yang lama, niatkan taubat nasuha, perbuatan-perbuatan yang dulu kita pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, maka tinggalkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Itu semangat hijriyah. Maka ketika Mas Muhammad Adib, ngapain kita capek Mas Adib hari ini kita belajar, kita mengaji bersama, maka momentumnya adalah momentum hijriyah, semangat mencari ilmu. Sebetulnya saya juga agak sedikit memaksakan diri, karena mungkin bisa jadi hari ini Bapak Ibu atau hadirin yang lain itu banyak sekarang dihadapkan dengan waktu film nonton tayangan final nih, Indonesia dengan Vietnam. Itulah dua pilihan yang mungkin di sebagian orang, waduh ini Ustadz kagok ini. Ini final ini. Ya itulah tadi, Mas Adib sudah janji, oke, saya sudah janjikan hari ini, ya oke. Nggak taunya final juga hari ini juga, ya sudahlah. Pilihan yang terbaik, maka mudah-mudahan pengorbanan yang kita lakukan, mudah-mudahan punya nilai pahalanya 2 double tuh. Gitu ya. Jadi segala sesuatu pengorbanan yang kita lakukan semata-mata lillah, dekat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tuh ada sesuatu hikmah di dalamnya, yang pertama. Lalu yang kedua, Allah janjikan pahala yang terbaik buat kita semua. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa yakum. Izinkan saya menyampaikan pengantar terlebih dahulu tentang 4 tingkatan rizki, atau dalam bahasa Arab yang kita sebut dengan arba'ah darajatir rizki. Ada 4 tingkatan rizki menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Sebelum memasuki poin keempat tadi, izinkan saya memberikan prolog terlebih dahulu. Siapa dia? Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, supaya kita masuk tuh prolognya supaya nyambung. Beliau itu ulama besar di Mesir, dan beliau ahli hadis dan tafsir Quran. Dan beliau hidup di masa abad-abad 20-an kekinian. Dan beliau dijuluki Imam para Dai hari ini. Ya, beliau meninggal di tahun 90-an.
Itu salah satu biografi yang sepintas saya membaca bahwa beliau menjadi salah satu rujukan para dai ulama-ulama kontemporer kekinian. Nah, salah satunya. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Siapapun tokohnya, izinkan saya menyampaikan ada beberapa yang perlu kita gali bersama. Dan ini semuanya juga rujukannya kepada Quran dan hadis. Jadi siapapun tokohnya, kita akan kembalikan rujukannya kepada Quran dan hadis. Jangan perdebatan tokohnya. Ya, jadi kalau misalnya ada sebagian orang ada yang saya tidak suka dengan tokoh A gitu atau tokoh B, maka sebetulnya yang menjadi pelajaran bagi kita adalah apa kaul yang disampaikan, kalau memang itu dekat menuju kebaikan, maka menurut saya pribadi, maka kita ambil. Gitu. Itu salah satu yang dihimpulkan oleh para ustadz kami dulu. Maka siapapun tokohnya, kalau memang itu baik dan itu dekat menuju kebaikan, maka ambil ilmu. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Mungkin nanti di 30 atau 15 menit sebelum akhir nanti ada tanya jawab mungkin Mas Adib ya. Seperti kemarin. Oke ya. Saya mengawali membaca kitab yang dinamakan Tilka Hiya Ar-Razzaq. Ini dia rezeki, kata beliau. Di halaman 42 beliau menulis dalam poin babnya, poin tentang arba'a darajat rezeki, tingkatan rezeki. Di dalam kitab ini beliau menyampaikan kepada kita semua ada 4 tingkatan rezeki. Kita tahu bahwa rezeki itu bukan hanya persoalan materi, rumah, harta, mobil, tanah, dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi juga rezeki bisa dimaknai dengan apapun karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Apapun bentuknya, yang menggiring kita lebih dekat dengan Allah, itu adalah bagian dari rezeki. Itu makna besarnya sebuah rezeki. Contoh misalnya, saya dikasih uang gitu untuk membeli kacamata untuk membaca Quran supaya lebih jelas lagi misalnya. Maka kacamata adalah bagian dari rezeki misalnya. Jadi bukan hanya persoalan uangnya. Gitu. Atau juga misalnya gigi itu kita bisa memotong makanan dan dengan makanan itu kita sehat. Sehat itu dekat bisa beribadah dengan semangat. Maka gigi itu adalah rezeki. Itu bagian dari itu semua. Rezeki itu di situ maknanya. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, kata beliau menyampaikan kepada kita semua, tingkatan yang pertama adalah yang beliau sebutkan adalah al-mal. Mal. Kata beliau, yang pertama, tingkatan rezeki itu adalah berupa harta, mal. Lalu beliau menyambungkan makna dari al-mal. Ma huwa? Huwa adna darajat rezeki. Kata beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa tingkatan rezeki yang pertama itu adalah berupa harta. Harta itu, kata beliau, disambutkan huwa adna. Uang atau harta itu adalah penghidupan yang terendah. Nah, ini tingkatan yang pertama nih, yang berupa uang. Kenapa beliau menyebutkan harta atau mal itu adalah tingkatan yang terendah? Beberapa ulama menyampaikan kepada kita semua dan dikuatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, dan dialah yang menjadikan kamu di muka bumi itu mudah untuk dijelajahi. Siapapun kita, siapapun makhluknya, mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjuru. Wa kulu min rizqi, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepadanya lah kamu kembali dibangkitkan. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa iyyakum. Maka kata beliau, harta itu yang sifatnya tingkatan yang paling rendah. Kenapa? Karena beberapa pemaknaannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, makanlah sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Makan, bayangkan ini bagian dari makan. Makan yang Allah ciptakan makhluk yang banyak di dunia, dari Palestina, Papua, ya, Asia, Eropa, gitu. Semua makhluk yang hidup. Lalu Allah kasih makan itu makan itu sekian ton, misalnya kalau diberaskan itu sekian ton, ribu gitu ya, sekian ribu makanan yang disajikan di dunia itu adalah sebagian rezeki yang Allah berikan. Sebagian rezeki kecil sekali. Maka harta itu atau uang itu adalah yang semua orang berpotensi akan memilikinya. Siapapun dia. Apa contoh besarnya? Contoh besarnya misalnya, kalau Mas Adib tahu misalnya, siapa yang kasih makan ular yang ada di dalam hutan? Siapa yang kasih makan monyet-monyet yang di luar, di hutan-hutan yang belantara, yang tidak ada pemiliknya misalnya? Siapa juga yang beri makan ulat yang di bawah tanah? Tapi mereka masih hidup, berkeliaran, memamah biak, berkembang biak, anaknya. Siapa yang memberikan itu semua? Kecuali Allah. Maka misalnya, ketika ada orang, kita, manusia, yang repot mikirin masalah uang, repot yang masalah mikirin tentang mau makan apa besok, maka sesungguhnya dia lupa bahwa sesungguhnya yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Maka kalau kata ulama mengatakan bahwa buka saja pintumu, maka rezeki akan datang. Itu bayangkan. Buka pintu saja, itu rezeki itu sesungguhnya datang gitu. Hanya kadang-kadang kita ini, Ustaz, masa saya diam aja buka pintu, rezeki datang. Terserahlah, mau uangnya banyak atau tidak, nggak taunya apa. Tetangga ngasih, Assalamualaikum, Mas Adib, ini ada kue sedikit. Rezeki. Coba kalau Anda tidur saja di rumah, diam saja dan tidak dibuka pintunya, itu roti dan kue sedikit itu nggak nyampe ke Mas Adib. Itu membuka pintu sedikit. Itu kata ulama-ulama yang kekuatan iman yang ininya kuat itu. Buka saja, lalu langkahkan sedikit kakimu, itu rezeki akan datang. Gitu. Nah, persoalannya adalah seperti apa tuh rezeki? Nah, kita bisa buktikan, bukan hanya uang, bukan hanya makanan, tapi juga nanti berupa yang lainnya. Gitu. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa iyyakum. Maka la tai'asu, jangan putus asa, la tahzan, jangan bersedih hati persoalan uang. Misalnya kita sarjana, lalu bingung bagaimana besok, kerja apa besok, nanti saya bisa makan apa besok. Itu dia lupa bahwa yang memberikan jaminan dia hidup pun juga kan Allah semuanya. Yang mematikan pun juga Allah. Maka tidak ada sedikit benak kekuatan Allah itu menzolimi kita itu tanpa ada niatan seperti itu. Maka yakinlah bahwa hidup itu bukan persoalan makan atau uang.
Persoalannya adalah itu rizki yang Allah berikan buat Anda. Maka kita masih hidup hari ini. Jadi ketika ada manusia yang Allah kasih akal yang baik, lalu kita berputus asa, sedih, bagaimana makan, bagaimana pekerjaan besok, bagaimana itu, bagaimana ini, sebagainya, maka jangan-jangan patut kita pertanyakan keimanan kita itu. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa iyyakum. Hanya gara-gara uang kita bisa bunuh diri. Bisa jadi gara-gara uang kita saling membunuh saudara kita. Hanya gara-gara uang kita tetangga pakai bacok-bacokan, tawuran itu. Wah, luar biasa, hanya persoalan uang, parkiran, siapa yang merajai di sini, sebagainya. Maka hadirin, mungkin bisa jadi itu menjadikan pelajaran buat kita semua. Mungkin, dan mudah-mudahan kita berharap bahwa kita hari ini, semua yang hadir hari ini, sepele Ustaz, saya yakin harta itu sepele. Gitu. Jangan silau dengan harta tetangga, saudara yang hebat dalam sisi materi. Rumahnya hebat, tinggi. Mobilnya banyak. Sawahnya luas. Jangan terpedaya dengan hal itu semua. Karena sejatinya, kata Syekh Muhammad Mutawali, itu baru tingkatan yang paling rendah yang Allah berikan buat kita. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kita memasuki yang kedua, tingkatan yang kedua. Yang kedua, beliau menggambarkan kepada kita semua tingkatan yang kedua kaitannya dengan rezeki adalah yang berupa al-afiyah. Ma ma'nahu al-afiyah. Lalu beliau menyampaikan al-afiyatu hiya a'la darajat rezeki. Beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa yang kedua adalah tingkatan yang berupa kesehatan. Kata beliau, disambungkan. Pemaknaannya adalah hiya a'la darajat rezeki. Kesehatan itu yang Allah berikan kepada kita semua. Itu adalah penghidupan tingkatan yang tertinggi. Tadi harta itu yang terendah. Gitu. Nah, yang tertinggi itu adalah al-afiyah, kesehatan. Jadi kalau misalkan ya, Mas Adib ditanya, ada orang yang selalu ngeluh gitu, misalnya Mas Adib, mohon maaf misalnya ada profesi Gojek gitu ya, atau juga ada profesi yang supir angkot gitu, atau juga ya kalau saya bilang beberapa jamaah juga ada yang tukang becak ya gitu, tukang becak, jadi mohon maaf. Lalu dia ngeluh, Ustadz, waduh, riben gitu Ustadz. Ini bahasa Cirebonnya nih, mohon maaf ini. Yang orang Jawa, yang ini, yang orang jauh, mohon maaf apabila tidak paham tentang celotehan bahasa Cirebon saya. Ustadz, riben gitu. Duitnya langka gitu. Mangannya angel gitu Ustadz. Ya, ini contoh ya. Angel Ustadz. Terus saya bilang, Pak, apa yang Bapak keluhkan? Yo, iki gitu. Kangelan lur duit ya Ustadz. Ya. Susah sekali nyari uang gitu ya. Potang panting, panas-panasan Ustaz, anggur baik mungkin baik hidupnya misalnya. Itu ada orang yang ngeluh kesah begitu. Lalu siapapun kita itu biasa begitu. Coba aja Mas Adi, mungkin ada teman-teman yang sangat bekerja keras di lapangan itu luar biasa tuh keluh kesahnya. Saya kadang-kadang ketika zuhur itu saya transit ke masjid mana gitu ya, lalu ada yang Gojek online apa itu ceritanya, waduh sepi deh. Ini perlu ada ngaji, makanya kuat banyakin ngaji itu supaya kita lebih kuat tuh imannya, gitu ya, ngaji. Bagaimana Ustaz? Maka saya tanya, saya kadang-kadang menjawab ketika misalkan ada orang-orang yang keluh kesah gitu, Ustaz priben gitu Pak Ustaz. Saya bilang gini, Pak, tapi Bapak bisa mangan. Ya mangan mah bisa Ustaz. Enak mangan nih, enak. Sate ayam masih kerasa sate ayam nih. Enak Ustaz. Wah, saya bilang, Bapak tahu nggak? Ada orang kaya di sebagian orang hari ini yang dimasuk ruang ICU yang nggak bisa makan tuh. Ngerasain sate ayam itu bagaimana? Coba bayangin. Bapak masih makan enak,
Lalu Anda masih mengeluh tentang uang. Saya bilang, Bapak nggak ngerti nih maknanya. itu gitu ya. Itu kadang-kadang saya kadang-kadang. Tapi bisa mangan, Pak. Bisa, Ustaz. Iya mangan, Bu. Mangan itu bagian kesehatan. Sampai yang bisa mangan. Kangelan sampai. Coba baik lemes, hani, coba baik. Ini makan tup. Dan saya persoalannya begini. Bukan persoalan makan itu dengan daging yang begitu full, dengan hamburger, enggak gitu. Yang penting makan apa, segala engkau, Pak Ustaz. 5.000, 7.000, bisa kenyang. Sehat sampai. Coba bayangin. Kata Syekh Muhammad Mutawali, kata beliau menyampaikan, itu Allah, itu yang tertinggi Allah berikan kepada kita semua. Bayangin, lalu kita masih keluh kesah, menyalahkan Allah. Allah zalim pada kita semua misalnya. Allah kok nggak adil kelihatannya. Saya sholat, ya Allah. Tapi mereka yang nggak sholat, rezekinya banyak berlimpah. Jangan lupa teman-teman. Sebagian orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bagian dari istiqroj. Bisa jadi. Mau umpan, semuanya. Ayo, kamu mau apa? Mau apa? Kasih. Mau apa? Kasih. Tapi awas, hati-hati. Terakhir di ujungnya adalah akhirat. Di mana posisi kita itu? Nah, kekuatan itulah yang menurut saya sampaikan hari ini bahwa nggak apa-apa hadirin. Berapapun harta yang kita miliki hari ini, tapi kita masih sehat. Kita masih ada di lingkungan keluarga besar kita. Kita masih bersama-sama anak istri kita. Kita masih memandang ayah kita dan ibu kita hari ini. Berapa banyak orang-orang yang sukses di luar sana, dalam sisi materinya oke. Tetapi mereka tidak bisa menatap wajah ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibunya sudah tiada. Sakit. Di ruang ICU-nya. Kita meninggalkan mereka semua. Harta di mana posisi itu? Maka hadirin, keluh kesah dan sebuah manusiawi memang terkadang tidak bisa dihindarkan itu semua. Tetapi paling tidak ada beberapa kenikmatan di balik itu semua bahwa ya Allah, hari ini mungkin pendapatan saya sedikit. Tapi alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya bisa naik motor dengan keluarga. Kita bisa silaturahim ke teman. Kita bisa silaturahim ke saudara kita. Kita sehat. Nah, itu yang menurut saya sampaikan bahwa itu adalah rezeki yang sejatinya itu adalah yang tertinggi yang kita berikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Maka ada dialog antara dulu ada sebuah kisah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ketika itu Khalifah Harun Ar-Rasyid itu beliau selalu berkumpul dengan beberapa ulama-ulama ketika itu. Beliau selalu di waktu-waktu tertentu beliau selalu memanggil ulama yang beliau anggap menjadi panutan dan menjadi patokan bagi dia. Nah, sebuah kisah ulama itu datang berkumpul di salah satu majelis yang beliau kumpulkan ketika itu. Maka kata beliau, berikan aku sebuah nasihat. Kata Harun Ar-Rasyid bertanya kepada ulama. Kata ulama, sebelum saya memberikan nasihat, kata beliau menyampaikan kepada Harun Ar-Rasyid ketika itu menjadi khalifah. Khalifah, Anda ini banyak hartanya. Ya, apapun yang Anda inginkan, mesti engkau dapatkan. Ya. Lalu ulama ini bertanya kepada Harun Ar-Rasyid ketika itu. Ya Khalifah, kalau misalnya Anda sakit, yang sakitnya itu begitu parah, apa yang kau lakukan? Kata Harun Ar-Rasyid, saya akan berikan setengah hartaku demi kesehatanku. Setengah hartanya aku akan berikan semuanya, yang penting aku sehat. Setengah hartanya. Lalu ulama itu menyampaikan lagi, ya Khalifah, kalau memang sakitnya begitu berat dan sebagainya, apa yang kau lakukan? Aku akan berikan semua hartaku demi. Tujuan Harun Ar-Rasyid mengatakan begitu adalah
Karena kesehatan itu dia tahu bahwa momentumnya bisa beribadah lebih semangat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia korbankan uang yang dia kumpulkan dalam jabatan-jabatan. Dan itu rela. Kata ulama, oh benar. Apa tuh benar? Wah, begitu pentingnya kesehatan dibandingkan harta kalau begitu. Tidak mungkin misalnya ketika Mas Adib ditanya, Mas Adib, Anda sakit? Iya. Mobilnya punya? Iya. Sakitnya bisa sembuh karena mobil? Enggak kan gitu ya. Lalu sudah, Anda pertahankan aja mobilnya tetap, sakitnya nggak usah diobatin. Kayaknya nggak logis juga. Dia akan perjuangkan hartanya demi kesehatannya. Bener nggak secara akal sehat tuh Mas Adib? Secara akal sehat ya. Kayaknya seperti itu ya. Ya sudahlah, kita korbankan, yang penting sehat. Itu kan begitu ya. Ini logika, nggak usah pakai dalil lagi. Itu logika sebagai manusia yang awam. Saya akan berobat, berapapun obatnya, berapapun uang yang saya habiskan, yang penting saya sehat. Tapi juga ada orang yang penting saya sehat lalu berbuat maksiat lagi, zina lagi dan sebagainya, itu lain soal. Tapi sebagian orang beriman, kita sehat itu dalam rangka untuk supaya semangat ibadahnya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu momentumnya. Nah, itu Harun Ar-Rasyid begitu. Jadi aku akan berikan semua hartaku, bahkan semua hartaku yang di awalnya setengah hartaku akan berikan. Tapi ketika parah lagi, maka semua hartaku akan berikan. Logikanya, Harun Ar-Rasyid ketika itu, saya akan beribadah nih, karena sehat momentumnya. Hari ini, orang yang mohon maaf, dengan profesi yang tertentu misalnya, dengan pendapatan yang mohon maaf, di bawah rata-rata UMR misalnya, maka apa yang keluhkan? Kan orang kaya pun juga, dia hari ini memikirkan kesehatan. Nah, Anda hari ini, yang pakai motor biasa saja, pakaian pun juga biasa saja, pergaulan pun juga biasa saja. Anda hari ini bisa sehat, bisa makan segalengko, segajamblang, gratis dengan harga yang murah misalnya. Lalu Anda keluh kesah apa? Apa yang dikeluh kesahkan? Gitu ya. Nah, itu yang menurut saya perlu kita pahamkan dasar pola-pola dalam beberapa cerita-cerita yang menjadi ibrah buat kita semua. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini menyampaikan kepada kita semua bahwa la ba'sa. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa. Kata Rasul, tidak mengapa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seseorang kaya. Jadi kita ini boleh kaya. Boleh enggak? Kata Rasul boleh kaya, silakan. Tetapi apa? Liman ittaqa. Yang penting bertakwa. Jadi kaya boleh, tapi ayo dong bertakwa pada Allah. Gitu. Jadi ketika sehat, kita mau sehat ya Allah. Itu dalam rangka tadi, dalam rangka beribadahnya lebih dekat. Lalu dilanjutkan hadis ini, wasihatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat itu bagi orang bertakwa itu adalah lebih baik dibandingkan kaya. Tuh, ini hadis nih. Ini menguatkan statement yang kedua tadi. Sehat itu bagi orang yang bertakwa itu adalah lebih baik dibandingkan kaya. Makanya Harun Ar-Rasyid bilang, aku akan berikan semuanya hartaku karena aku sehat. Mau sehat nih. Sehat. Lalu di akhirnya adalah watibun nafsi minan ni'am. Lalu dan hati yang bahagia, ini statement terakhir nih hadisnya. Dan hati yang bahagia itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Hati yang bahagia, Mas Adib. Apa itu? Maka level yang ketiga itu adalah hati tenang, damai, walaupun dengan rumah sepetak pun, ada kipas angin satu,
tapi kita selalu bercanda di dalam rumah, lalu selalu menyapa, bagaimana sehat, habis sholat berjamaah, lalu kita baca Quran bersama-sama. Luar biasa. Ada sebagian orang yang rumahnya besar, sholatnya ayahnya di sana, ibunya di sini, anaknya main handphone. Bayang tuh kan? Bayang. Maka sesungguhnya semuanya kenikmatan yang Allah berikan itu adalah tadi, di akhirnya adalah sesungguhnya hati yang bahagia, hati yang tenang, damai, itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan lebih dari apa? Dari orang yang kaya maupun yang lain. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa yakum. Itu yang kedua. Tingkatan yang kedua adalah kesehatan. Tingkatan yang ketiga, itu adalah kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau menyampaikan kepada kita semua, yang ketiga adalah salahul abna'i. Mahwa. Lalu beliau menyampaikan kepada kita semua, huwa afdhalur rizki. Kata beliau, yang ketiga adalah berupa keturunan anak-anak yang soleh. Apa itu anak-anak soleh? Kata beliau, itulah sesungguhnya afdhalur rizki. Penghidupan yang terbaik Allah berikan kepada kita semua. Jadi tingkatan rezeki itu ada yang terendah, itu harta. Yang tertinggi itu adalah kesehatan. Yang terbaik itu adalah anak-anak yang soleh. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Coba ada sebagian di antara kita misalnya, kalau saya melihat ada kita belajar dengan guru-guru kita, ya, kita belajar dengan beberapa orang-orang soleh gitu. Mereka penghidupannya biasa-biasa saja dalam sisi profesi, rumahnya, seadanya. Tetapi dia bangga ketika anak-anaknya masuk pondok pesantren semuanya. Yang jauh-jauh dia, yuk sekolah nak, kau belajar dengan Pak Kiai Anu, kau belajar dengan Pak Kiai Anu, silakan nak, kau belajar. Ayahnya pakai motor, yang penting anak-anaknya sekolah, dia bisa ngaji. Kata beliau gini, gak apa-apa. Tidak ada kemewahan yang sejatinya kecuali kebanggaan anak-anak kita bisa mengaji. Itu ada sebagian orang seperti itu. Itu luar biasa. Maka ada misalnya, ya kalau misalnya ada orang kaya di antara kita, ya anaknya gak bisa ngaji. Itu anak orang tuanya nggak repot. Wah, anak saya gak bisa ngaji, bagaimana? Apalagi pondok pesantren gitu. Repot juga nih, bagaimana nih? Nggak ada. Ada juga yang tidak pusingkan itu semua. Karena dia hanya memikirkan duniawi saja. Ada sebagian hidup kita yang seperti itu. Tapi juga ada orang sebagian di antara kita yang orang-orang yang soleh. Gitu. Yang hidupnya tenang, damai. Gitu. Tapi anak-anaknya bisa mengaji semua. Sholat-sholatnya oke, tertib. Subhanallah. Maka ada sebuah sejarah. Ada sebuah kisah yang diabadikan dalam Quran. Apa itu kisahnya? Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat As-Saffat ayat 100. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan cerita ini tentang menguatkan statement beliau yang ketiga ini adalah anak-anak yang soleh. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan istri yang pertama itu di usia 86 tahun. Tetapi dalam perjalanan beliau Nabi Ibrahim, walaupun belum punya anak, tapi beliau disematkan dalam sebuah kisah dalam Quran itu, dalam surat As-Saffat ayat 100. Beliau menyampaikan di doanya, yang kita kenal dengan sekarang familiar itu adalah, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Ketika itu, adalah Nabi Ibrahim ketika itu belum punya anak. Tapi doanya selalu memanjatkan. Apa itu? Maka kekuatan dalam sebuah kisah tadi adalah seberapapun kehidupan itu, yang terbaik adalah berupa anak-anak yang soleh. Yang terakhir, hadirin. Yang terakhir adalah yang sifatnya rezeki. Yang keempat itu adalah, kata beliau, warido rabbil alamin. Yang sifatnya ridho atas ketetapan Allah. Mahuwa, kata beliau melanjutkan, wa tamamar rizki. Yang keempat adalah ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah penghidupan yang lengkap.
dan utama yang Allah berikan kepada kita semua. Mungkin kita tidak sehat hari ini. Mungkin kita belum punya anak hari ini. Tapi ridho atas ketetapannya ini yang terbaik. Itulah rezeki yang lengkap Allah berikan kepada kita semua di hati kita. Itulah ketetapan Allah yang terbaik hari ini. Andai saja, kalaulah, misalnya ya ini cerita manusia kalau ada berkata, kalaulah, andai saja dulu nggak begini gitu, itu terkadang kita menafikan apa yang Allah berikan kepada kita semua selama ini, kehidupan yang nikmat. Kadang-kadang kita tertutupi dengan kalaulah begitu, kalaulah begini. Mungkin saya ceritanya nggak begini, kalaulah begitu dan sebagainya. Maka rezeki yang paling lengkap yang Allah berikan adalah ketetapan hati kita ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, iya. Saya punya istri yang seperti ini. Ah, itu ridho ya Allah. Gitu ya. Sudah. Ya Allah, saya sudah berdoa siang malam, tapi anak saya kok tetap nggak sholat. Tetap. Rabbi habli minas sholihin. Itulah ridho. Itu ridho. Lalu jangan ditempelin tuh anaknya. Ya. Sudah nggak sholat, ditempelin dengan kata-kata kasar, anak setan, dikata anaknya. Ya, kalau anaknya setan, berarti bapak siapa? Bapak setan. Itu kan repot. Jadi bapak sama bapak sama anak itu saling menuduh itu semua. Maka menurut saya bahwa ridho itu keutamaan yang harus ditampilkan sebagai insan yang mulia. Maka ya Allah, gak apa-apa istriku seperti ini. Tapi aku ridho atasmu ya Allah. Bisa jadi dari istri yang seperti itu, maka kita bisa menghantarkan orang yang bersabar di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada kisah terakhir yang saya sampaikan hari ini tentang masalah ridho. Ada salah satu ulama besar, saya lupa itu di abad-abad berapa itu ya. Ada ulama besar. Lalu ada ulama besar ini ada beberapa ajudan. Ajudan itu orang-orang ya sahabat-sahabatnya begitu ya, selalu berkelompok, selalu berkumpul di salah satu majelis. Lalu ulama ini para jamaahnya, para sahabatnya tahu bahwa dia memiliki istri yang begitu kata-katanya kasar, kadang-kadang nggak sopan di hadapan jamaahnya. Itu padahal ulama besar. Terus kata jamaahnya atau para sahabatnya bilang, ya Syekh, gitu ya. Ya Syekh, kenapa antum semasyhur ini, antum yang dimuliakan, antum yang menjadikan rujukan, antum yang selalu ini didambakan oleh sebagian orang, kami sahabatnya ini, yang mau berguru dengan beliau, tapi beliau di hadapan kami, istri engkau gitu, kadang-kadang perkataan yang kasar di depan kami tahu itu. Ya Syekh, bagaimana ini? Bukankah antum bisa cari istri-istri yang soleh yang lainnya, gitu ya? Tinggalkan yang ini, gitu. Lalu kata Syekh itu, dia tersenyum kepada jamaahnya. Syekh ini ngomong gini, antum itu berarti nggak ngerti, gitu. Apa itu Syekh? Kenapa nggak ngerti? Kata sahabatnya begitu. Kata beliau gini, justru itulah Allah menghantarkan istriku seperti itu, supaya aku digenapkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu memang level itu tingkatan ridho tuh Mas Habib. Itu kalau mungkin kalau kita dibayangkan itu seperti langit dan bumi misalnya. Kok Ustadz, kenapa ada yang seperti langit dan bumi ya, baik akhlaknya, baik materinya dan sebagainya? Enggak. Karena bisa jadi yang perdebatan antara langit dan bumi itu menghantarkan kita untuk menjadi orang yang baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu momentumnya begitu sebetulnya. Jadi ridho itu, jadi tingkatan yang tinggi, yang puncak itu ya sudahlah, ini mungkin ketetapan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, tinggal bagaimana kita mengatasi dan mencari solusi yang terbaik. Misalnya ketika istrinya ngomel-ngomel, ya biarlah ngomel-ngomelnya di kamar aja, supaya jamaahnya nggak ada yang tahu, biar kita saja yang sabar. itu solusi itu luar biasa. Ini ada sebuah kisah yang menurut saya ini kayaknya menarik juga dengan kesabarannya sebuah syekh yang masyhur dan mungkin
Istri-istri yang lain mau dijadikan yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu. Karena beliau nggak mau begitu semua. Karena itu bisa jadi menggenapkan sesuatu yang ganjil. Maka bisa jadi di ladang pahala yang Allah berikan buat kita semua. Mungkin itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. Ada beberapa 4 poin. Nanti barangkali ada yang ditanyakan oleh Mas Adib. Silakan. Dipersilakan Mas Adib. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya yang luar biasa, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa menyalakan mikrofonnya, bertanya langsung, atau bisa juga dituliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom, Bapak Ibu. Dipersilahkan. Halo, saya mau bertanya. Ada Monggo. pendapat, Boleh Bapak, ya, silakan. ada pendapat yang mengatakan kalau kita sedang tidak memiliki uang, terus kita disunahkan untuk bersedekah. Apakah kalau kita sendiri tidak punya uang, terus kita bersedekah, apakah itu memang akan menarik rezeki kita, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Mas Adib. Boleh Pak Ustadz, silakan. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Hasbi Binallah. Pak Hasbi, memang ada beberapa ayat yang menyampaikan kepada kita semua bahwa bersedekahlah kamu di mana waktu lapang maupun waktu sempit. Itu firman Allah. Lalu juga ada sebuah hadis yang menyampaikan kepada kita semua misalnya bahwa bersedekahlah kamu itu akan menolak bala. Atau ada hadis yang lain, memang banyak sekali hadisnya. Misalnya, oh ya, ada ayat Quran juga. Manja'a, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, satu sedekah misalnya, maka Allah akan menggantikan 10 kebaikan itu semua. Itu ayat Quran. Di hadis yang lain juga banyak tuh. Beberapa fadilah-fadilah tentang sedekah. Nah, maka mungkin mengklasifikasikan gini Pak Hasbi, mengklasifikasikan. Ustadz, saya itu sebetulnya saya suka bersedekah gitu misalnya. Tapi hari ini saya tidak bersedekah. Karena mungkin saya terbatas, saya buat makan aja susah misalnya. Maka nggak apa-apa, jangan dijadikan beban itu semua. Tapi juga tidak mengapa misalnya. Ada kaidah yang mengatakan misalnya, kalau misalkan kita punya 10.000, kita 5.000 itu bisa mengenyangkan kita. Maka kenapa tidak 5.000-nya bisa menggenapkan sedekah itu semua? Yang penting kita bisa makan, kenyang, dan kita bisa berbagi dengan sebagian orang lagi. Walaupun kecil, misalkan nominalnya hanya 5.000 misalnya. Mungkin sebagian orang, kecil banget. Tapi nggak apa-apa. Karena kekuatan Pak Hasbi misalnya. Pak Hasbi suka bersedekah misalnya. Tapi karena waktu itu punya uang 10.000, ya saya tidak bersedekah. Tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah juga. Memang tidak ada kewajiban mutlak. Karena memang sedekah itu kan sunnah sifat. Tetapi juga bisa nggak kita mengklasifikasikan misalnya, Ustaz, saya mau makan, tapi dengan 10.000, bisa nggak saya bersedekah? Coba cari deh, makanan yang 8.000,
2.000-nya bersedekah misalnya. Sebisanya aja, Pak Hasbi. Jadi bukan persoalan nominalnya. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menghantarkan kebaikan walaupun kita sedikit berikan. Sedikit kita berikan. Nah, itu saja sebetulnya. Jadi apakah bisa menolak menggait rezeki yang lain? Maka saya percaya bahwa barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan ganti 10 kebaikan. Maka ada Quran yang lain, Al-Baqarah ayat 261. Itu saya mengatakan itu yang dinamakan matematika sedekah. Itu yang saya mengutip tentang menurut Ustadz Yusuf Mansur, ya, Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur itu menyampaikan istilah matematika sedekah. Gitu. Itu beliau menyampaikan istilah matematika sedekah. Dalilnya menggunakan surat Al-Baqarah ayat 261. Apa itu? Itu masalul ladina yang kemisalan satu benih lalu akan memancarkan 7 batang. Yang 7 batang itu akan inikan pucuknya, tangkainya. Maka dari tangkainya maka akan inikan 100 bunganya dan sebagainya. Maka matematika sedekah itu, maka ketika 1 itu dibalas 7. Itu dari ayat tadi. Bisa jadi 1 kebaikan dibalas 100. Bisa jadi 1 kebaikan akan dibalas 700. Karena coba lihat, ada 1 benih lalu menjadi 7. Dari 7-nya lalu mencapai 100. Mencapai 10. Dari 10-nya tangkai lalu menjadikan 100. Itu jadi logika itu, maka ketika 1 kebaikan 1, maka bisa jadi dibalas 7. 1 bisa jadi dibalas 10. 1 bisa dibalas 100. 1 bisa dibalas 700. Dengan logika matematika itu ya. Lalu 1, nah ini yang terakhir. 1 bisa dibalas tak terhingga si pemain. Tak terhingga. Maka ketika tak terhingga, itu maka Allah akan memberikan tadi tuh. Kalau bahasa saya, kalau bahasa menarik itu kayak kesannya itu diumpan gitu ya. Umpan dulu lah gitu ya. Kalau ini nggak ada, kalau misalnya nih Pak Hasbi 10.000 gitu. Sedekahnya nggak dapat lagi nih 100.000 kan katanya Pak Ustadz, 1 kebaikan 10.000 akan dibalas 10 gitu ya. Berarti 100. Ini kok nggak ada orang yang ngasih 100? Nggak gitu juga logika itu. Gitu ya. Lalu tiba-tiba saya nggak yakin tuh dengan 100.000-nya saya sedekah tidak bisa menarik semuanya. Menarik itu bukan persoalan nominalnya, tapi juga menarik dalam konteks misalnya kebahagiaan yang selalu menyelimuti Pak Hasbi, kesehatan yang selalu menyelimuti Pak Hasbi, kebahagiaan batin itu bisa menyelimuti Pak Hasbi. Itu rezeki yang tak terhingga dari sedekah yang Pak Hasbi tanpa disadari, gitu ya. Maka menurut saya, pandangan saya adalah sesuai dengan kemampuan kita teksnya. Selagi lapang maupun sempit, berapapun nominalnya, yang penting ada niat kebaikan. Nah, ketika niat kebaikan, maka yakinlah bahwa Allah akan balas kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin begitulah Pak Hasbi. Ya, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya. Mungkin begitu Pak Hasbi. Lalu ada chat ini. Ini saya bacakan. Boleh Pak Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Ada hal yang masih belum jelas di pikiran saya tentang takdir dan sikap menyesal. Jika kita pernah melakukan tidak terpuji atau buruk dalam pandangan Islam di masa lalu, haruskah kita tetap menyesali atau kita harus merelakan karena memandangnya sebagai takdir? Ataukah kita dapat melakukan 2 hal secara bersamaan, menyesali dan menerima? Oke. Ada ulama menyampaikan kepada kita semua tentang masalah takdir.
sebelum saya jawab dengan pertanyaan Pak Hasan, kita harus tahu memaknai takdir itu ada dua klasifikasinya. Ada yang dinamakan takdir mubram, ada yang dinamakan takdir mu'allak. Ada takdir yang tidak bisa berubah karena ketetapannya. Dan ada sebagian, ada yang satunya lagi adalah takdir yang bisa berubah karena kehendaknya. Gitu. Nah, jadi takdir itu ada yang tetap, ada yang bisa berubah. Apa Ustaz contohnya? Yang tetap, misalnya ajal, itu takdir tetap. Yang nggak bisa mau menambah lobby anggota dewan mau bertambah gitu nggak bisa lobby juga itu tetap. Tapi juga ada takdir yang takdir yang berubah. Ya, contoh misalnya yang berubah itu kepintaran itu bisa berubah karena kita belajar rajin menulis itu bisa itu contoh ya, contoh. Lalu bagaimana tentang takdir perbuatan yang buruk dalam Islam yang dulu? Mungkin pandangan saya begini, Pak Hasan. Kalau kita berbuat kemaksiatan misalnya, perbuatan buruk yang kita dulu menyesali, maka menggambarkan kepada kita semua, selesaikan taubat nasuha, selesai. Perasaan menyesali boleh, ya, tetapi selesaikan itu semua, kita tatap masa depan. Dan kita tidak boleh sedikit pun melakukan hal yang sama terulang lagi. Gitu. Itu penyesalan taubat itu di situ. Penyesalan taubat. Jadi janganlah terlalu menyesali yang terlalu dalam. Maka ingatlah sebuah ayat yang mengatakan bahwa sebesar apapun kesalahan kita di lautan, maka ketika kita bertobat di mata Allah Subhanahu wa taala, itu selesai dari awal lagi itu. Tapi dengan niat taubatan nasuha yang benar-benar yang menyesali semuanya, sudahlah. Yang kayak gitu nggak boleh, saya nggak lakukan lagi itu Ustaz, insya Allah. Itu taubatan nasuha. Dan salah satu contoh misalnya kalau kita tahu apakah taubatan nasuha itu diterima atau tidak, gitu ya. Ada kriterianya Mas Adib. Misalnya gini, Ustaz, saya punya kesalahan dulu. Taubatan saya itu diterima enggak? Pertanyaan indikatornya gini. Anda pernah nggak melakukan hal yang sama hari ini? Enggak, Ustaz. Itu bagian dari salah satu bagian dari taubatan nasuha Anda mampu tuh menjalankan itu. Lalu yang kedua, ini contoh. Misalkan, iya ya, dulu saya pernah mabuk, Ustaz. Saya suka mabuk, Ustaz. Suka narkoba. Misalnya. Hari ini saya tidak mau lagi main narkoba dan sebagainya. Bismillah, saya tidak. Lalu ditanya, Anda tidak narkoba lagi? Tidak, Ustaz. Itu Anda sudah taubat nasuha. Itu salah satu indikator. Indikatornya gampang. Jadi kalau ketika ada orang yang menyesali, Ustaz, saya sudah minta ampun pada Allah. Saya malu dengan perbuatan yang dulu. Iya. Apakah dosa itu diampuni? Insya Allah, Pak. Insya Allah diampuni. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah. Ya. Menyesali, lalu ketika tidak melakukannya, maka itu taubatan nasuha diterima. Itu tandanya. Yang kedua tandanya begini Mas Adib. Tandanya taubatan nasuha kita diterima itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Memang ini indikator aja ya. Ini mohon maaf tidak ada pasti nih. Nilai ini tidak ada. Tidak ada ulama yang mengatakan pasti itu nggak ada yang konteks ini. Konteks pengampunan gitu. Tetapi bisa dilihat dari indikatornya. Yang kedua misalnya bukan hanya dia menyesali atas perbuatannya dan tidak mengulanginya. Yang kedua, indikatornya apa? Dia jauh-jauh lebih soleh dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu taubatan nasuha itu berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih soleh, ucapannya lebih baik, dia lebih dekat dengan teman-teman yang soleh. Dia tidak bergaul lagi dengan yang haram-haram, yang narkoba lah, berzina lah misalnya. Maka taubatan nasuha itu insya Allah itu Allah ampuni dosa-dosanya seperti bayi baru lahir lagi. Gitu. Jadi indikatornya itu. Walaupun memang ada beberapa
ada beberapa pandangan-pandangan ulama yang banyak sekali begitu rigidnya, beberapa indikator-indikatornya, tapi dua itu yang saya simpulkan, mudah-mudahan itu menjadikan inspirasi kita, penyesalan-penyesalan yang tak terujung, tetapi insya Allah kita menatap masa depan jauh lebih baik lagi. Gitu. Apakah kita menyesali atau keduanya? Ya, menyesali boleh, tetapi menerimanya itu sebagian dari takdir, ya, ridho, tapi ke depan harus lebih baik lagi. Tinggalkan yang lama-lama, sudahi yang lama-lama, kita tetap masuk. Orang mau berkata apa? Kamu dulu orangnya begini, kamu dulu begini. Dulu memang begitu. Tapi insya Allah hari ini, saya lebih baik dibandingkan Anda. Gitu. Itu keyakinan bahwa kita ingin menjadi orang yang baik, yakin bahwa image negatif yang orang lihat pada kita nggak ada masalah. Itu karena memang itu manusiawi saja. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita sudah berjalan dengan baik, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua tinggalkan, insya Allah orang juga akan, wih, hebatnya dia sudah berbuat baik, dia sudah berubah. Itu kan indikatornya begitulah, bisa jadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu. Ada lagi? Sedikit adem di pikiran saya, mikirin belum bisa dicapai Ustaz. Posisi saya sekarang lagi di rumah, sedang menunggu pasien. Izin doanya untuk saudara yang lagi ikhtiar, subhanallah. Penyakit yang namun demikian dihimpunkan Al-Quran. Oh iya, saudaraku Miswar Jubaidah, perempuan ini. Mudah-mudahan saudaranya atau familinya, ya, saudara, famili, orang tua kita yang lagi sakit, mudah-mudahan dengan niat kebaikan tulus, amal soleh kita kirimkan. Ada kirimkan lewat Al-Fatihah, ada kirimkan dengan sholawatnya, atau kirimkan dengan Qur'annya. Maka insya Allah dengan niat kebaikan itu, maka yakinlah bahwa itu yang terbaik buat saudara kita yang lagi sakit hari ini. Kalaupun memang saudaraku Jubaidah, kalaupun memang suatu saat nanti mungkin harapan kita berbeda dengan takdir yang Allah berikan kepada kita semua, maka bisa jadi itu adalah ketetapan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Itu yang dinamakan ridho. Maka tidak perlulah misalnya, Ustaz, kenapa saya ditinggalkan oleh ibu saya? Saya lagi sayang-sayangnya dengan ibu saya. Gitu ya, bisa. Maka yakinlah bahwa Sang Pencipta, pemilik ibu kita, mungkin itu yang terbaik yang Allah berikan buat kita semua. Maka hikmahnya dari situ kita merasakan bahwa begitu luar biasanya ketika ada ibu. Dulu kita ada ibu di depan mata kita sia-siakan. Hari ini beliau meninggal dunia, meninggalkan kita di dunia, baru kita menyesali dengan berbagai hal. Maka penyesalan itu menjadi hikmah buat kita semua. Maka ke depan, barang siapa yang punya ayah dan yang masih punya ibu, sayangi dia. Pada suatu saat nanti, mereka atau kita yang meninggalkannya. Maka siapapun musibah yang kita rasakan hari ini, mungkin sebagian orang tidak nyaman, tapi juga sebagian orang Allah ingin mengetahui sejauh mana dengan musibah itu Allah makin menyayangi kita, bahwa sebesar apa yang kita bisa berikan pada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan begitu. Kalau bisa jadi, kalau misalkan kita tidak diberikan keadaan itu, mungkin bisa jadi kita tidak dekat dengan Allah. Maka dengan model musibah yang Allah berikan dengan model-model yang berbagai macam, maka bisa jadi dengan model-model itu Allah sayangnya lewat media ini. Mungkin begitu. Mudah-mudahan yang terbaik buat saudaranya Ibu Jubaidah, mudah-mudahan yang terbaik. Bismillah, amal soleh tidak ada yang sia-sia. Ustaz, saya kirimkan Al-Fatihah saja, kirimkan saja. Ustaz, saya bisanya saya baca tahlil. Silakan kirim.
buat yang terbaik yang bisa kita berikan selagi masih hidup. Ya. Yang terbaik, insya Allah. Kalaupun Allah takdirkan yang terbaik, Allah sembuhkan semuanya. Kalaupun yang terbaik Allah misalnya, Allah angkat semuanya, maka itu juga yang terbaik yang Allah berikan pada kita semua. Tinggal bagaimana kita mencari solusinya. Hari ini mereka ada, suatu saat nanti tidak ada. Bagaimana kita menghadapinya? Berdoa buat orang tua kita. Berdoa yang telah tiada. Paling tidak gitu. Lalu contohkan kalau anak-anak kita tidak sholat, Ustaz, apakah cukup kita ridho, berusaha, apakah ridho ketetapan Ibu Loni? Terima kasih, Ibu. Bu, begini. Ini mohon maaf ya, Mas Adib, saya lanjut aja ya pertanyaan ini ya. Saya baca sendiri, saya jawab sendiri, nggak apa-apa lah ya. Mas Adib, ya ini agak duduk dulu, santai, nggak apa-apa. Oh ya, begini, Ibu Loni. Pertama misalnya ketika kita sudah diajak sholat, tapi yakinlah bahwa kita sebagai uswah di rumah sudah dilakukan. Ya, misalnya gitu, nak sholat ya, nak sholat ya. Kalau nggak sholat itu, Allah benci ya nggak sholat itu. Allah membedakan orang yang kafir dengan yang tidak dengan sholatnya, Yuna. Nak jamaah Yuna, ini sarungnya nih nak gitu. Itu terus nggak apa-apa. Ibu Loni, kita semua juga begitu. Ayo terus lakukan itu. Pada ujungnya misalnya besarnya mereka, ya ketika kita sudah sepuh, ya, padahal kita sudah diberikan jalan media sekolah yang Islam, misalnya ya sekolah yang Islam, kita sudah panggil guru ustadzah gitu misalnya, tapi tetap main-main dengan sholatnya misalnya. Apakah itu ketetapan takdir pada akhirnya? Iya, takdir. Tapi juga jangan belum apa-apa lalu sudahlah Ustaz, ini takdir saja. Biarlah anak saya nggak sholat, biarlah anak saya nggak bisa mengaji. Pokoknya nggak bisa begitu juga, nggak gitu. Jadi nilai Allah itu menilai kita itu adalah nilai itu adalah prosesnya, bukan hasilnya, Mas Adib. Gitu ya. Jadi teman-teman yakinlah. Kami, orang tua misalnya, kami juga berusaha, kami juga menjadi uswah bagi keluarga kita. Kita berikhtiar dan berproses aja dulu. Bagaimana medianya, bagaimana yang kita sampaikan, bagaimana yang kita lakukan. Terus begitu, ujungnya ketika anak kita nggak sholat, ya nggak mungkin juga. Kita bawa parang, hei sholat, nggak sholat, pancung. Nggak gitu juga. Berarti akhirnya, biarkan ridho ketetapannya. Kita nggak bisa menafikan, Ustaz, saya takut, saya diazab oleh Allah karena anak saya nggak sholat. Tapi ibu sudah berusaha yang maksimal. Kami tahu proses itu. Kata Allah, kami tahu proses itu. Maka ibu nggak usah, Ustaz, saya menyesal, saya gagal menjadi orang tua. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Tidak ada kegagalan. Maka ketika kita sudah contohkan dulu kecilnya, misalnya, kecilnya sudah diajak sholat, diajak mengaji, tetap tidak bisa dan apa yang kita bayangkan tidak bisa, maka tetap Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Biar ketetapan itu menjadi jangkauannya, jangan terlalu seperti langit dan bumi. Tapi kita dekatin Rabbi habli minas sholihin, ya Allah. Kami sudah berusaha, berupaya. Tapi hari ini tetap mereka nggak bisa sholat, ya Allah. Berikan hidayah buat anak-anak kami. Gitu. Jadi tetap, jadi jangan ridho lalu kita lepas tuh begitu aja. Udah silakanlah, ini ridho nih. Kata Ustaz Afin, ini ridho. Biarin kamu nggak sholat, kayak terserah. Nggak gitu juga. Jadi kita tetap contoh, berdoa, ujungnya tidak, tetap kita berdoa. Terus, nggak apa-apa, terus. Gitu ya. Jadi apalagi itu anak-anak kita, Bu. Jadi jangankan anak-anak kita punya orang tua yang berbeda agama pun. Agama Islam menyampaikan bil ma'ruf, perbaiki hubungan di dunia. Itu orang tua yang bukan Islam saja, kita disuruh untuk berbuat baik pada mereka. Bil ma'ruf, dengan kebaikan. Gitu. Jangan tinggalkan. Pak, ibu saya, Pak, bapak saya sudah murtad, Pak. Iya, terus Anda mau apa?
Saya nggak mau ketemu dengan mereka lagi. Saya nggak ini, putuskan silaturahim. Ya, Anda berdosa sendiri sebagai anaknya. Tetap doakan, ya Allah mudah-mudahan ibu saya dapat hidayah, ayah saya dapat hidayah gitu. Itu tetap berdoa mudah-mudahan gitu. Jadi pada akhirnya takdir, ridho ya Allah berikan pada kita semua gitu ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah fokus masa kini dan masa depan tidak tenggelam menyesali. Ya, insya Allah yang terbaik buat kita semua. Mungkin itu saja, Mas Adib. Mudah-mudahan sedikitnya, kurang lebihnya mungkin saya sudah sampaikan semuanya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Bagaimana? Tambahan dikit. Boleh. Doanya itu surat Ibrahim 40 itu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Oh iya. Saran. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yul Haida. Boleh silakan, itu doa-doa yang Rasul ajarkan buat anak-anak kita. Boleh Ibu. Seperti ayah kami juga mendoakan cucu-cucunya ketika ketemu itu berdoa mudah-mudahan anak-anaknya menjadi ahli ibadah. Boleh, silakan. Ini salah satu contoh ayatnya. Tapi yang saya sampaikan itu yang doa yang simple itu di surat As-Saffat ayat 100 saja. Yang lainnya boleh silakan saling melengkapi. Terima kasih Ibu Yul. Tadi Ibu siapa? Ibu yang tadi sampaikan, Ibu Yul Haida. Terima kasih. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan memberikan barokah pada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup pada pemateri kita, Ustadz Alvin bisa menyampaikan statement terakhir, closing statement Pak Ustadz sebelum tutup. Boleh, silakan. Oke, hadirin rahimakallah, hadani Allah wa iyyakum. Mungkin di antara kita ada yang lagi sakit. Mungkin di antara kita ada yang gundah gulana dalam kehidupannya. Mungkin di antara kita ada hajat yang belum Allah kabulkan buat kita semua. Maka yakinlah bahwa segala sesuatunya kembali kepada Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Segalanya milik Allah. Semua yang tercipta di langit dan di bumi itu pun juga milik Allah. Mata yang kita lihat, telinga yang kita dengar, tangan yang kita bisa memegang, maka semuanya pun juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada sebuah problematika kehidupan berkaitan dengan rezeki, maka kembalikan kepada Allah. Mintalah kepada Allah dan kembalikan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita niatkan ke depan kita menjadi orang-orang yang soleh dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya. Tapi lagi-lagi insan Alvin Septian Herisma, mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan berkah hidup kita, berkah ilmu kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu Yul Haida. Terima kasih Pak Sadib. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Adit. Terima kasih banyak atas ceramahnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan mungkin dari awal sampai ditutupnya kajian pada malam hari ini. Semoga dimudahkan, semoga diberikan kesehatan untuk bertemu lagi di kajian berikutnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Pamit semuanya. Oke, Ustazah. Sama-sama, Pak Ustadz.